Bu, itu ada kardus, ayo Bu, kita masukin ke karung. Lalu ada wanita cantik lewat tiba-tiba jatuh pingsan. Si gadis berniat untuk menolong, tapi si ibu menahannya. Hai, kamu mau mengapa, kata ibu. Itu ada yang pingsan, Bu. Saya mau menolongnya. Gadis tetap memberikan pertolongan sama wanita itu, biarpun ibunya melarang, tolong Bu cari sesuatu di tas. Dan ibu sibuk mencari sesuatu di dalam tas wanita. Dan menemukan sebotol obat. Gadis ambil botol lalu memasukkan obat ke mulut wanita itu. Dan ibunya malah sibuk dan ambil uang wanita. Akhirnya wanita bangun. Wanita bilang, saya pusing banget. Dan gadis membantunya berdiri. Wanita berkata, terima kasih gadis kecil. Ya tidak apa-apa, ini obatmu ibu cantik, kenapa? Tadi aku pusing banget, kamu yang menolong aku. Iya ibu cantik, kamu benar-benar gadis yang baik. Tak apa Bu, wanita berniat untuk mengasih imbalan sama si gadis. Tapi gadis menolaknya. Ibu cantik, saya membantu ibu ikhlas kok Bu, tak meminta imbalan apapun. Saya akan antar ibu ke rumah sakit. Kelihatannya ibu tak enak badan. Tidak gadis, terima kasih sudah menolongku, saya masih ada yang mau aku kerjakan. Ini pulpenmu Bu. Terima kasih, iya Bu, pelan-pelan saja. Wanita pun pergi. Dan ibunya tertawa senang karena telah mengambil uang wanita. Gadis bertanya, dari mana uang itu Bu? Dari tas wanita itu 20.000 yuan. Dan 10.000 yuan untuk bayar kuliahmu. Gadis bertanya bagaimana ibu melakukan itu. Ibu mengajari kami dari kecil untuk jujur, saya tidak mau uang ini. Dan saya akan mengembalikan uang ini. Ibu berkata, tidak, jangan kembalikan uang ini. Dengar ibu nak, bayar kuliahmu masih kurang, bukannya ini pas untuk bayar kuliahmu. Bagaimana kita bisa membayar kuliahmu kalau mengandalkan barang bekas ini? Tidak Bu, ini akan jadi masalah bagi kita. Saya tak kuliah tak apa kalau seperti ini, dan saya nggak mau ambil uang ini. Saya tak akan menggunakan uang ini untuk kuliah saya. Dan saya tak akan tenang kalau uang tidak dikembalikan. Tunggu sebentar, bukannya kamu bekerja di sini yang tidak dibayar? Iya Bu, coba saya lihat dulu. Lihat wanita cantik itu jalan ke perusahaan ini. Itu berarti untuk gantiin gajimu yang belum dibayar. Tidak, Ibu. Supervisor perusahaan yang menggantung gajiku bukan wanita cantik itu. Bagaimana Ibu bisa bicara seperti ini? Saya akan mengembalikannya, tapi kapan kita akan mengumpulkan untuk bayar kuliah kamu? Nanti pasti ada cara untuk bayar kuliah. Ayo kita kembalikan, ayo Bu. Ya, ayo kita kembalikan. Gadis memanggil. Ibu cantik, tunggu. Ada apa gadis baik? Apakah ini uang Ibu? Ibu cantik pun melihat tasnya. Oh iya, ini uang saya 20.000 yuan. Terima kasih gadis kecil, kamu emang anak yang baik dan jujur. Iya Ibu, terima kasih. Wanita bertanya, oh ya, saya tadi melihat kamu dan ibumu mengambil botol bekas di sana. Ya benar Ibu, saya sudah daftar kuliah. Tapi uang saya tak cukup. Dan saya sama ibu akan mengumpulkan barang bekas dan akan saya jual untuk mengumpulkan uang, biar saya bisa sekolah. Oh ya gadis baik, berapa lama kamu bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Kalau cuma ngandelin ngumpulin barang bekas. Kamu harus mencari pekerjaan yang baik. Sebenarnya, Bu, saya beberapa bulan yang lalu pernah bekerja. Saya bekerja di perusahaan itu selama 5 bulan. Kamu bekerja di situ? Iya, Bu, tapi saya tidak dibayar. Siapa yang tidak membayar kamu? Pengawas perusahaan, Bu, pengawas Jiang, iya, Bu. Ibu kenal sama pengawas itu? Iya, saya pemilik perusahaan itu. Ibu bosnya, berarti Ibu yang membayar kami. Iya, tenang, saya yang akan bayar semua gaji kalian, jangan khawatir. Gadis baik, ayo ikut saya ke kantor. Saya akan menanyakan sama pengawas dan akan bertanya apa yang terjadi di perusahaanku. Ya Ibu, terima kasih. Ayo masuk ke dalam. Saya akan memanggil untuk kalian, jangan khawatir, dan saya akan membuat keputusan. Saya akan menelpon pengawas biar dia datang kemari. Ya Bu, wanita pun menelpon pengawas. Halo pengawas Jiang, datang kantor saya sekarang cepat. Ibu gadis bertanya, bos, kalau gaji anak tak dibayar hari ini, anak tak bisa masuk kuliah. Pengawas datang, dan si gadis menanyakan gajinya sama pengawas. Bos bertanya sama pengawas, kenapa tak kamu kasihkan gaji mereka? Anda tahu ya perusahaanku akan buka selamanya? Dan si gadis terus menanyakan gajinya sama pengawas. Si bos berkata, saya menerima Anda bekerja di sini. Bukan untuk bikin masalah dan itu gaji mereka bayar sepenuhnya. Dan si bos akan melaporkan masalah ini ke polisi, kata pengawas bos. Bos tolong, jangan lapor polisi bos, tapi pengawas malah menghina gadis dan ibunya. Si bos marah mengebrak meja. Kamu benar-benar ya? Bukan cepat menyelesaikan masalah, malah menghina orang seenak udelmu. Pengawas dimarahi si bos malah cengengesan, bukannya menyesali perbuatannya. Dan malah terus-terusan menghina gadis sama ibu, dikarenakan gadis ini dari desa. Dan si bos tak terima gadis sama ibunya dihina, bos langsung menampar pipi pengawas. Si bos berkata, kamu tahu tamparan ini untuk siapa? Tamparan ini untuk gadis sama ibunya. Jangan sekali-kali merendahkan orang lain, dan sepertinya kamu sudah tak punya hati.
sampai kamu menghina terus-terusan sama mereka, dan saya juga dari desa, dan kamu ambil gajimu dan pergi dari perusahaan saya. Dan akhirnya pengawas pun dipecat.